Enggak, pasti dia habis dikasih sama sekian. Kami nggak jadi pulang kampung, Pak. Masih tinggalkan katanya. Enggak, dia mau utang sama Bapak. Pulang kampung atau orang tuanya kalau dia saya iya, baru hanya satu. Dulu pulangnya dari kita pakai mobil baru lagi. Bagaimana sama anak? Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, gimana? Kita mulai aja sekarang. Baru 21 orang yang bergabung. Ini semua kita berapa jumlah mahasiswa yang ikut Pismat 1? Ada 45 mungkin, Pak. 45 ya, berarti punya masih separuh ya. Ya, gimana? Kita mulai apa kita tunggu? Ini baru 21 yang bergabung. Kita mulai aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Mungkin kita ini apa ada pertanyaan mengenai apa? Substitution. Penyelesaian deret persamaan diferensial. Ada kira-kira yang perlu ditanyakan? Ini kita tidak sampai menyelesaikan tuntas mengenai metode Frobenius. Metode Frobenius itu sebetulnya sampai ke persamaan ini, persamaan apa namanya? Persamaan siapa itu namanya itu? Itu banyak digunakan di dalam nanti fisika ya. Fisika kalau Anda nanti sudah masuk ke gelombang elektromagnetik, masuk ke kuantum itu banyak digunakan dan dari situlah timbulnya fungsi-fungsi khusus. Ya, ini jadi silakan nanti dilanjutkan untuk dibaca mengenai metode Frobenius sampai nanti ada di situ apa? Fungsi khususnya ya, fungsi khususnya.
Dan itu nanti biasanya itu materinya itu diberikan kalau Anda melanjutkan ke S2 ya, program master. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih simpel yaitu mengenai aljabar linear. Linear algebra. Perkataan linear itu berarti apa? Ya, berhubungan dengan variabel yang pangkat 1 paling tinggi. Jadi di sini kita nanti akan berhubungan dengan persamaan-persamaan yang berhubungan dengan pangkat paling tinggi, pangkat 1. Yaitu berarti sistem persamaan linear. Jadi bagaimana menyelesaikan suatu persamaan linear secara simultan yang terdiri dari beberapa persamaan. Dan ini sebetulnya sejak SMP sudah Anda pelajari ya. Cuman dulu kalau di SMP itu penyelesaiannya adalah dengan apa? Cara substitusi atau cara apa? Eliminasi. Nah, nanti kita di sini memperkenalkan dengan cara matriks juga masih menggunakan tetap eliminasi yang kita kenal dengan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, tentu saja nanti kita bisa melanjutkan kalau di SMP atau SMA dulu mungkin sistem persamaannya terdiri dari 2 atau 3 persamaan. Nah, kalau di sini kita bisa menyelesaikannya dengan banyak sekali persamaan. Tentu matriks ini sudah bisa diselesaikan juga dengan apa? Software ya, dengan menggunakan program MATLAB atau apa gitu. Kira-kira begitu. Dan dari sini nanti akan mencakup mengenai apa? Bagaimana persamaan garis dalam ruang, bagaimana persamaan bidang datar dalam ruang. Ya, itu nanti mencakup sampai di situ. Jadi kalau saya rasa Anda sudah di sejak SMA sudah mengenal matriks. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu matriks? Ayo, siapa yang mau mencoba? Matriks itu apa? Ayo silahkan. Gimana, nggak ada? Halo? Matriks, apa itu matriks? Saya Pak izin. Ya, silakan. Matriks itu himpunan bilangan atau fungsi dalam bentuk rektangular. Dalam bentuk apa? Rektangular. Iya. Jadi ya sebetulnya bukan himpunan tapi susunan. Susunan daripada bilangan-bilangan ya atau number ya, susunan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Kemudian ditutup dengan apa? Tanda kurung ya, itu. Jadi simpel sekali. Ya, jadi pada umumnya bilangan, tapi bisa juga nanti tidak hanya bilangan, bisa berupa fungsi juga bisa. Berupa suatu operasi juga bisa, tapi di situ yang jelas itu apa? Itu dianggap menjadi satu kesatuan, satu variabel. Nah, biasanya matriks itu kita simbol dengan suatu huruf besar, misalnya matriks A sama dengan apa gitu. Nah, nanti juga di situ ada, karena dia merupakan suatu bilangan, suatu suatu objek, itu berarti ada nanti aljabarnya. Ada aljabar matriks. Nah, aljabar itu berarti mencakup apa? Penjumlahan, perkalian. Tapi tidak ada pembagian dalam matriks. Yang ada hanya 3, itu tambah kurang kali. Baginya tidak ada. Ya. Itu kira-kira pendahuluannya. Nah, ini akan saya share mengenai topiknya, materinya ya. Ini saya ambil juga dari buku, jadi Anda mempelajarinya lebih tuntas di buku Erwin Kreyszig ya, mengenai linear algebra. Topiknya adalah linear algebra. Linear algebra itu mencakup matriks, vektor, determinan, linear system, dan juga tentunya ikut nanti inverse ya.
Itu bagian dari matriks, inverse matriks, determinan dari matriks ya, transpose matriks dan sebagainya. Sekali lagi, mau lebih tuntas, lebih lengkap, baca di buku Erwin Kreyszig ya. Ini topiknya adalah linear algebra. Ya, jadi seperti tadi sudah kita sebutkan bahwa matriks itu adalah susunan dari bilangan-bilangan atau fungsi yang disusun berdasarkan baris dan kolom sehingga membentuk susunan segi empat, rectangular array, ya, yang ditutup dengan tanda kurung. Tanda kurungnya biasanya tanda kurung siku atau tanda kurung kurawal ya, atau tanda kurung biasa juga bisa. Nah, bilangan-bilangan itu disebut sebagai elemen daripada matriks ya. Nah, ini beberapa contoh yang diberikan di sini. Ada yang paling kiri 0, matriks 0,3, 1, min 5, 0, 0,2, minus 0,2, 16. Nah, itu adalah matriks 2 kali 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Sedangkan yang sebelah kanannya matriks A11, A12, A13, dan seterusnya. Nah, itu adalah simbol. Jadi A11 itu adalah elemen yang pertama, baris pertama, kolom pertama. A12 baris pertama, kolom kedua. A13 baris pertama, kolom ketiga, dan seterusnya. Nah, tapi yang di bawahnya itu ada, ini sudah berupa fungsi. E pangkat min X, 2X kuadrat, E pangkat 6X, 4X. Jadi bisa seperti itu. Nah, sedangkan yang di sebelah kanannya itu berarti itu kita sebut sebagai matriks baris. Berarti itu adalah matriks yang ukurannya adalah 1 kali 3. Barisnya 1, kolomnya 3. Sedangkan yang paling kanan itu adalah matriks 2 kali 1 kali 2 kali 1. Barisnya 2, kolomnya 1. Ya. Saya rasa ini sudah Anda kenal ya, jadi tidak terlalu sulit. Nah, ini aplikasi matriks itu banyak diarahkan kepada sistem persamaan linear atau sering kita singkat dengan SPL, sistem persamaan linear ya, yang bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini kita lihat ada 3 persamaan linear, yaitu 4x1 ditambah 6x2 ditambah 9x3 sama dengan 6. Kemudian persamaan kedua 6x1 min 2x3 20. Persamaan ketiga 5x1 min 8x2 tambah x3 sama dengan 10. Nah, ini adalah sistem persamaan sering disebut simultan karena kita harus mencari solusi simultan. Jadi kita mencari harga x1, harga x2, harga x3 yang sekaligus memenuhi ketiga persamaan. Nah, kita bisa tuliskan ini dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi koefisiennya ini kita sebut matriks koefisien. Jadi 4, 6, 9 itu adalah koefisien dari persamaan 1. Sedangkan 6, 0, min 2 adalah koefisien dari persamaan kedua. Jadi di sini persamaan kedua itu 6x1, berarti koefisien x1-nya 6, x2-nya tidak ada, berarti apa? 0. Nah, x3-nya, koefisien x3-nya min 2. Demikian juga untuk yang persamaan yang ketiga. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu apa? Ini matriks, ini tanda simbol garis di atasnya disebutkan itu sebagai augmented matrix atau perluasan matriks dengan menyertakan ruas kanan ini sama dengan ruas kanan ini 6, 20, 10 ini. Nah, nanti memang ini kita pakai kalau kita mau menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut ya. Jadi pakai augmented matrix dengan melakukan operasi apa yang kita nanti operasi baris elementer OBE. Jadi kita melakukan operasi baris elementer itu seperti eliminasi atau substitusi gitu. Dari situlah nanti kita langsung bisa memperoleh solusinya. Nah, cara yang kedua adalah gini, bisa juga ini dengan cara apa? Analitik, yaitu dengan
membuat apa? Kalau kita lihat ini persamaan seperti ini adalah apa? Nanti akan membentuk satu bidang. Jadi kita mencari sebetulnya perpotongan ketiga bidang itu. Suatu bidang atau tiga buah bidang itu mungkin nggak berpotongan di satu titik. Gimana menurut saudara? Tiga buah bidang datar ya, bidang datar ini bukan bidang sembarang, bidang datar. Apakah tiga buah bidang mungkin berpotongan di satu titik? Bagaimana menurut pendapat saudara? Mungkin apa enggak? Atau lebih umumnya begini, antara tiga buah bidang datar itu apa saja kemungkinannya yang bisa mungkin antara ketiganya? Ya bisa ketiga bidang itu sejajar satu sama lain. Ya, tiga-tiganya sejajar berarti tidak ada perpotongan. Ya, tidak ada perpotongan. Nah, yang kedua ya berpotongan, ya. Kalau berpotongan itu perpotongannya bagaimana kemungkinannya? Tiga buah bidang. Karena ini persamaan yang linier yang pertama, kedua, ketiga ini akan menggambarkan sebuah bidang datar itu. Bukan garis itu, tapi bidang datar, ya. Nanti itu akan kita bahas juga bagaimana mencari persamaan bidang datar di dalam suatu ruang. Ya, kemungkinannya bisa berpotongan, hasil perpotongannya bisa menghasilkan tiga buah garis, ya, bisa menghasilkan dua buah garis, bisa menghasilkan sebuah garis, tapi bisa juga menghasilkan sebuah titik. Nah, dari situlah sebetulnya dasarnya. Kalau hasil perpotongan tiga bidang itu sebuah titik, nah titik itulah yang merupakan solusi dari ketiga bidang, ketiga persamaan. Tapi kalau perpotongannya berupa garis, berarti solusinya banyak. Sehingga nanti kita dalam hal mencari sistem persamaan linear, menyelesaikan sistem persamaan linear itu ada tiga kemungkinan. Ada solusinya solusi tunggal, ada solusi tapi solusi jamak, ada tidak ada solusi. Jadi tidak ada suatu solusi yang bisa menghasilkan sekaligus kepada ketiga persamaan. Itulah nanti salah satu yang akan kita bahas secara lebih luas. Makanya di sini sebutkan linear system, a major application of matrix. Ya, dan ini sekali lagi sudah bisa diprogram. Tentu saja kalau misalnya persamaannya 100, bisa nggak ya? Bisa, berarti matriks berukuran 100 kali 100. Jadi makanya di sini variabelnya itu ditulis apa? X1, X2, X3, bukan X, Y, Z. Karena nanti kalau variabelnya ada 100, berarti tidak bisa lagi X, Y, Z. Karena jumlah huruf aja hanya 26. Makanya X1, X2, X3, X4, ya, sampai X100 bisa. Ya. Jadi X1, X2, X3 itu variabel yang harus dicari harganya dari sistem persamaan tersebut. Ya. Nah, ini adalah konsep umum dan notasi dari suatu matriks. Nah, matriks itu tadi kita sebutkan dengan sebuah ruang besar. Nah, dalam hal ini kita tulis A. Jadi kita baca ini matriks A sama dengan secara lebih singkatnya itu ada tulis seperti itu. Kurung buka A, kurung tutup. Nah, itu kalau daftarkan semua anggotanya, maka kita mulai dari A11, A12 sampai A1N. Kemudian barisnya terus AM1, AM2 sampai nanti AMN. Ya, jadi M itu menyatakan indeks N menyatakan baris, N itu indeks kolom, indeks N menyatakan kolom. Jadi A21 berarti apa? Baris kedua, kolom ke-1 dan seterusnya. Nah, ukuran matriks seperti ini yang kita sebut berukuran M kali N. Ya, M kali N. Ya. Jika M sama dengan N, maka kita sebut itu matriks bujur sangkar, square matriks ya. Sehingga kalau dia matriks bujur sangkar, dia mempunyai suatu diagonal utama, yaitu A11, A22 sampai ANN.
yang kita sebut itu sebagai diagonal utama daripada matriks. Ya. Nah, matriks bujur sangkar ini biasanya penting. Jadi karena tadi seperti tadi disebutkan, kalau kita bicara mengenai sistem persamaan linier, berarti kalau persamaannya ada 3, ya variabelnya maksimum 3. Kalau dalam 3 persamaan itu variabelnya lebih dari 3, itu nanti sudah langsung bisa kita katakan solusinya adalah solusi banyak, bukan solusi tunggal. Nah, matriks yang tidak bujur sangkar kita sebut sebagai matriks segi 4, ya, matriks rektangular, matriks segi 4. Nah, vektor juga nanti kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks, tapi matriksnya berbentuk matriks garis atau matriks kolom. Jadi seperti di sini matriks A, A-nya huruf kecil, ya, karena ditulis dia bold, berarti dia menyatakan apa? Vektor. Itu semacam perjanjian di fisika. Bold berarti dia menyatakan vektor, ya. Jadi berarti vektor A itu komponennya adalah A1, A2 sampai AN. Berarti kita di sini berbicara tentang ruang dimensi N, ya. Sebab secara matematik ruang itu berdimensi N ada. Jadi yang sering kita pakai baru sampai dimensi 3, yaitu X, Y, Z. Tapi kalau di sini berarti apa? Hanya itu berdimensi vektor A berdimensi N. Jadi A1, A2, AN. Ini contohnya dibuat di sini apa? Vektor A sama dengan min 2, 5, 0,8, 0, 1. Ini kalau dalam bentuk baris. Nah, tapi bisa juga dalam bentuk kolom seperti matriks B, ya, vektor B. Itu B1, B2, Bn. Itu sama saja menyatakan vektor B berada dalam ruang berdimensi N. Kalau diganti dengan suatu angka, maka B itu bisa menjadi 4,037 dalam matriks. Jadi ini bisa dituliskan, yang biasa kita tuliskan itu dengan cara begini. Berarti ini adalah sama dengan dalam 3 dimensi. Berarti apa? Ini kita tuliskan 4i ditambah apa? Mol G. Ditambah apa? Min 7 K. Itu sama aja kalau dalam bentuk ruang, ya. Kebetulan ini jadi sama saja. Ini vektor. Nah, ini kita akan masuk kepada aljabarnya, aljabar matriks. Yaitu aljabarnya tadi adalah termasuk 3 operasi, tambah, kurang, kali, bagi. Nah, di sini kita mulai dari kesamaan matriks. Jadi 2 buah matriks A matriks AJK dan B matriks BJK disebut sama bila, yaitu dengan menuliskan A sama dengan B, jika dan hanya jika AJK sama dengan BJK, ya. Jadi A11 sama dengan B11, A12 sama dengan B12, dan seterusnya. Matriks yang tidak sama disebut ya berbeda. Jadi perhatikan, ada 2 syarat untuk matriks sama. Yang pertama apa? Ukurannya sama. Kalau 2 matriks tidak berukuran sama, pasti tidak mungkin sama. Misalnya matriks A 2 kali 2, sedangkan matriks B 3 kali 3, ya tidak mungkin A sama dengan B. Tapi kalau matriks A 2 kali 2 dan matriks B 2 kali 2, ada kemungkinan. Itu yang kita sebut syarat perlu, ya. Jadi syarat perlu suatu matriks sama adalah apa? Ukurannya sama.
Nah, syarat cukupnya, walaupun dia sudah perlu sama, tapi kalau belum cukup ya tidak sama. Syarat cukupnya adalah apa? Elemen dari setiap matriksnya harus sama. Jadi kalau di sini diberikan itu apa? Matriks A, A11, A12, A21, A22, dan matriks B adalah 4, 0, 3, min 1. Maka jika A sama dengan B, hanya jika apabila A11 sama dengan 4, A12 sama dengan 0, dan A21 sama dengan 3. A22 sama dengan min 1. Jadi ukurannya sama dan elemen masing-masing matriks sama. Dan samanya itu apa? Elemen itu seletaknya. Jadi A11 harus 4, A12 harus 0, A21 harus 3. Tidak bisa A11 yang 0, A12 4. Itu kan sebenarnya elemennya sama, tapi letaknya berbeda, itu tidak sama. Jadi itu syarat cukupnya. Ya, ini perlu juga Anda tahu di matematik itu syarat itu ada dua. Ada namanya syarat perlu dan ada namanya syarat cukup. Ya, kalau Anda belajar kalkulus itu dibicarakan apa syarat perlunya dan syarat cukupnya. Ya, kalau syarat cukup dipenuhi baru bisa dilakukan, dikatakan benar. Tapi kalau syarat cukupnya tidak dipenuhi ya tidak benar. Nah, kemudian ini mengenai penambahan dua buah matriks. Ya, jadi kalau matriks A sama dengan AJK dan matriks B sama dengan BJK, jadi dua buah matriks itu bisa dilakukan penjumlahan hanya apabila apa? Ukurannya sama. Ya, ukurannya sama. Kalau ukurannya tidak sama, ya tidak bisa dilakukan. Jadi tidak sembarang matriks bisa dijumlahkan. Dua buah matriks dapat dijumlahkan hanya apabila ukurannya sama. Itu sudah syarat perlu dan syarat cukup sekaligus itu. Ya. Nah, ini kita lihat di contohnya. Jadi A-nya itu matriks A itu adalah ukurannya berapa? Lalu matriks A di sini berapa ukurannya? 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3. Jumlah barisnya 2, kolomnya 3. Matriks B 2 kali 3 juga, Pak. Jadi ukurannya sama, maka matriks A dan matriks B dapat dijumlahkan dan akan berukuran juga Pak 2 kali 3 juga. Jadi dijumlahkan setiap elemen yang letaknya sama. Jadi min 4 dijumlahkan dengan 5, hasilnya adalah 1. 6 dijumlahkan dengan min 1, hasilnya 5. 3 dijumlahkan dengan 0, ya tetap 3. Jadi perhatikan bahwa hasil penjumlahannya harus seukuran dengan matriks masing-masing ya. Nah, kemudian itu kita lihat di bawahnya, jika A matriks baris ya 1 kali 3, matriks B 1 kali 3, maka dapat dijumlahkan A tambah B. Ya, juga menghasilkan matriks 1 kali 3, cuman elemennya berbeda jadinya. Itu kalau penjumlahan. Nah, kalau mengurangkan ya bisa saja sama. Ya, kalau dikurangkan itu A dikurang B secara umum itu sama dengan A tambah apa? tambah min B. Ya, jadi A dikurang B itu sama dengan apa? A ditambah minus B. Gitu. Ini konsep umum secara matematik ya, baik di vektor juga sama. Cuman minusnya itu bagaimana? Kalau di vektor minusnya arahnya yang dibalik. Kalau di dalam matriks ya setiap angka dalam elemen-elemen matriks itu dikalikan dengan negatif. Jadi berarti kalau kita lihat di sini itu misalnya Pak, ini untuk ini. Min A-nya berapa? Bisa disebutkan min A-nya berapa? 4.
min 6, min 3, 4 minus 6 min 3, 0, min 1, min 2. 0 min 1 min 2. Jadi semua elemennya dikalikan dengan negatif ya. Itu pengertiannya. Jadi artinya apa? Tambah dan kurang itu ya sama saja sifatnya, hanya saja sekali lagi seperti tadi diingat bahwa A minus B itu adalah A ditambah minus B. Nah artinya semua elemen B dikalikan dengan negatif baru dijumlahkan dengan semua elemen daripada A. Jadi syaratnya tetap berlaku, ukurannya harus sama. Ya. Nah, kemudian perkalian itu juga ada dua. Perkalian antara skalar dengan matriks, dan nanti perkalian antara matriks dengan matriks. Nah, kalau perkalian skalar dengan matriks itu bebas. Skalar itu adalah sembarang bilangan real. Sembarang bilangan ya, real atau bahkan juga kompleks boleh. Jadi elemen dari matriks itu boleh bilangan kompleks, boleh bilangan real. Bahkan tadi boleh merupakan suatu fungsi, boleh. Jadi sebuah matriks berukuran M kali N dan suatu skalar C. Jadi C itu adalah bilangan C, dituliskan itu menjadi C kali A, CA ya. Jadi perkaliannya tidak membutuhkan secara khusus. Jadi dituliskan aja CA, itu sudah menyatakan C dikalikan, skalar C dikalikan dengan matriks A. Jadi hasilnya tetap apa? M kali N, berukuran M kali N, cuman setiap elemennya dikalikan dengan C. Jadi CA itu menjadi matriks dari C kali AJK. Gitu. Ya, jadi seperti ini, A sama dengan 2,7 min 1,8, 0, 0,9, 9, minus 4,5. Maka minus A. Berarti matriks A itu dikalikan dengan skalar min 1. Maka semua elemen A dikalikan dengan min 1. Demikian dan seterusnya itu. Ya. Itu mengenai perkalian matriks dengan skalar. Nah, sekarang kita lihat perkalian matriks dengan matriks. Ya, di sini ada dibuat apa? Aturan untuk penjumlahan matriks dan perkalian dengan skalar. Jadi di sini kita lihat aturannya adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Berarti sifat apa namanya itu? Komutatif. Sifat komutatif. Komut itu berarti apa? Dibalik. Kemudian juga sifat B, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Ini tuliskan aja A tambah B tambah C sama. Nah, kemudian A tambah 0. 0 itu matriks 0 ada ya. Berarti matriks 0 itu semua elemennya 0. Itu. Jadi 0 di situ bukan bilangan tapi matriks juga. Matriks yang berukuran sama dengan A tapi semua elemennya 0. Jadi ada matriks 0 ya. Jadi A tambah 0 sama dengan A. Jadi sekali lagi, matriks hanya dapat dijumlahkan dengan matriks. Matriks tidak dapat dijumlahkan dengan bilangan. Ya, matriks dijumlahkan dengan matriks dengan ukuran yang sama. Jadi sifat D adalah A tambah minus A ya tentu sama dengan matriks 0. Jadi 0 di sini sekali lagi bukan bilangan 0, tapi matriks 0. Dengan elemennya semua adalah 0. Nah, makanya di sini here zero denote the zero matrix dengan ukuran M kali N ya. Tapi semua elemennya berharga 0. Nah, kemudian juga dengan cara yang sama perkalian skalar dengan matriks itu diperoleh seperti ini. Jadi C kali A ditambah B sama dengan C kali A ditambah C kali B. Nah, C tambah K kali A, ya C kali A ditambah K kali A. Demikian juga C kali KA yang menjadi CK kali A. Ya, 1 kali A ya sama dengan A. Ya.
Nah, kita sekarang masuk ke perkalian matriks. Jadi perkalian matriks dengan matriks. Jadi yaitu C sama dengan matriks C sama dengan hasil perkalian dari matriks A kali matriks B. Tapi di sini tidak sembarang, ada aturannya. Aturannya adalah apa? Dua buah matriks dapat dikalikan hanya apabila apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? A matriks M kali N. Ini kan biasanya kita simpulkan begini. Dikalikan dengan B P ini kali ya, kali Q. Ini bisa dikalikan jika apa? Jika apa? Ini syaratnya nih. Jika apa? Ini N dan PN ini sama. P dan N sama. Jika N sama dengan apa? Sama dengan P. Sedangkan M dan Q-nya bebas. Jadi artinya matriks 3 kali 3 dengan matriks 3 kali 3 ya pasti bisa dikalikan. Tapi matriks 3 kali 3 dengan matriks 2 kali 2 bisa nggak dikalikan? Nggak bisa. Ya, itu tidak bisa karena N tidak sama dengan P. Dan hasilnya adalah apa? Kalau N sama dengan P, maka hasilnya itu adalah apa? Ya C tadi adalah ukurannya apa? M kali Q. Ukuran dari hasil perkaliannya itu. Oke, itu persyaratannya. Jadi tidak sembarang dua buah matriks dapat dikalikan. Tidak seperti halnya bilangan. Jadi dua buah matriks dapat dikalikan kalau apa? Banyaknya baris daripada matriks pertama sama dengan banyaknya kolom dari matriks kedua. Sehingga berakibat ini apa? Tidak bersifat komutatif. Ya. Jadi A, matriks A 3 kali 2 dikalikan dengan B. B ya. 2 kali 3 bisa. Tapi kalau dibalik B 2 kali 3 dengan A 3 kali 2 bisa nggak? Halo? Enggak, Pak. Ya bisa. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Kalau ini kan A 3 kali 2 dengan B 2 kali 3 menghasilkan matriks 3 kali 3. Karena ini apa? Ini sama. Tapi kalau dibalik apa? 3-nya yang hilang. Jadi matriks B 2 kali 3 dikalikan A 3 kali 2, ya 3-nya hilang menjadi matriks 2 kali 2. Bisa. Tapi kalau seandainya saya ganti ini adalah 2 kali 1, ini saya buat 1, bisa nggak kalau dibalik? Nggak bisa. B 2 kali 1 dikalikan dengan A 3 kali 2 ya tidak bisa. Karena 1 dengan 3 tidak sama. Begitu ya aturannya. Jadi artinya bahwa perkalian dua buah matriks itu tidak bersifat komutatif.
Ya, jadi kalau tadi A kali B dengan ukurannya itu berarti hasilnya C itu adalah CJK-nya menjadi seperti ini. Hasil penjumlahan dari apa? Penjumlahan dari hasil perkalian elemen A dengan elemen B. Tapi perhatikan yang dikalikan yang mana? AJL dikalikan dengan BLK. Gitu. Sama dengan AJ1 kali B1K, AJ2 kali B2K, ditambah seterusnya sampai AJN kali BNK. J sama dengan 1 sampai M, dan K sama dengan 1 sampai P. Ya, tentunya nanti kita lihat ini dengan contoh yang lebih jelasnya seperti apa. Jadi kalau di sini diberikan contoh, A-nya itu adalah M kali N, dan B N kali R, maka hasilnya C adalah M kali R. N-nya tidak menjadi hilang. Tapi N-nya menjadi syarat utama, penentu, apakah bisa dikalikan atau tidak. Jadi diberi di sini contoh matriks dari 4 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 2 yang menghasilkan matriks 4 kali 2. Gitu ya. M-nya 4, N-nya 3, P-nya 2. Jadi berarti apa? Matriks 4 kali 3 dikalikan matriks daripada 3 kali 2. Maka hasilnya adalah apa? 4 kali 2. Oke ya, bisa diterima ya? Bisa, Pak. Ya, ini Bisa, contoh. Pak. Ini A, ukurannya berapa itu A-nya? 3 kali 3. 3 kali 3. B-nya berapa? 3 kali 4. 3 kali 4. Bisa nggak dikalikan? AB. Bisa, hasilnya 3 kali 4. Nah, bagaimana nanti menjemani? Berarti ini artinya apa? Nanti kolom kali baris, baris kali kolom. Jadi baris ini dikalikan dengan apa? Kolom ini. Jadi 3 kali 2 ditambah 5 kali 5 ditambah min 1 kali 9. Itulah yang menghasilkan berapa? 22 ini. Oke? Nah, juga baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Berarti 3 kali min 2 ditambah 5 kali 7 ditambah min 1 kali 1 menghasilkan min 2 ini. Ya, itu perkalian antara baris dan kolom dan baris. Baris dan kolom gitu ya. Cara perkaliannya seperti itu. Nah, kemudian ini tadi adalah 3 kali 3 dikalikan dengan 3 kali 4 menghasilkan 3 kali 4. Jadi 3 yang di sini itu dicoret ya. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini adalah apa? 2 kali 2 dikalikan dengan matriks 2 kali 1, ya bisa, karena 2-nya sama. Berarti hasilnya adalah 2 kali 1. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah matriks 2 kali 1 dikalikan dengan 2 kali 2, itu tidak bisa dikalikan. Is undefined. Tidak didefinisikan. Gitu. Ya, jadi tidak bisa. Karena apa? Kolom sebelah kiri tidak sama dengan baris yang di sebelah kanan. Syaratnya kan tadi itu. Ya. Jadi artinya matrix multiplication is not commutative. A times B is not equal to B times A in general pada umumnya. Tapi ada bisa kasus satu-satu bisa ya mungkin saja tapi tidak umum. Kita kan kalau di matematik selalu berbicara sifat-sifat yang umum.
Berarti di sini perhatikan bisa diperluas menjadi sifat-sifat seperti ini. K kali A kali B ya sama dengan K kali dari A kali B. Atau sama dengan A kali K kali B. Ya, sama saja. Itu sifat-sifat umum berlaku. Ini silakan nanti dicoba ya. Ini hanya latihan ya sebentar. Ini saya rasa 1 menit bisa Anda kerjakan juga ini. Cuman yang kita periksa dulu ini. Matriks A-nya berukuran berapa? 3 kali 3. Matriks 3 kali B 3. 3 kali 3. 3 kali 3 juga. Jadi A kali B bisa. Hasilnya juga 3 kali 3. Kemudian matriks C berapa? 3 kali 2. 3. Nah, kan di sini yang diminta Anda itu apa? Hitung AB, BA, ABC, CBA. Mana yang tidak bisa dihitung? Dari tugas yang diberikan. AB, BA, ABC, CBA, A kali A kecil, B kali B kecil, A kali B kecil. Mana yang tidak bisa dilakukan? AB bisa, BA tentu bisa juga, karena 3 kali 3 dengan 3 kali 3 dibalik juga bisa. Tapi belum tentu AB tidak selalu sama AB kali BA ya, karena tidak bersifat komutatif. ABC bisa nggak? AB-nya kan 3 kali 3, C-nya berapa? 3 kali 2, jadi bisa. Hasilnya adalah 3 kali 2. CBA bisa nggak? CBA. Nggak bisa, Pak. 3 kali 2. Nggak bisa. C-nya 3 kali 2, B-nya berapa? 3 kali 3, nggak bisa. Jadi ada yang tidak bisa. Ya. Ya silakan aja nanti dicoba. Itu mengenai matriksnya ya. Jadi silakan dibaca itu. Nah nanti kita akan lanjutkan nanti bagaimana membahas tentang apa? Sistem persamaan linear. Ini saya share sedikit, nanti saya stop dulu ini. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Sebelum saya stop share-nya. Adakah yang perlu ditanyakan? Ya, saya rasa juga ini tidak begitu sulit ya. Ini masih aljabar juga. Ya, ini adalah nanti yang akan kita bahas itu adalah linear system of equation. Jadi sistem persamaan linear atau sering kita sebut SPL. Seperti kita sudah singgung tadi, ini persamaan satu ini adalah yang kita sebut sistem persamaan linear dengan variabelnya adalah X1 sampai Xn. Jadi X1, X2 sampai Xn. Sedangkan A11, A1n itu adalah elemen-elemen dari matriksnya. B1 itu nanti yang kita sebut sebagai ruas kanannya yang bisa digabung dengan koefisiennya menjadi augmented matrix.
Nah, nanti ini ada dua kasus yang akan kita bahas. Kalau B1, B2, dan BM sama dengan 0, maka itu disebut sebagai apa? Bisa nggak sih itu? Oke, jadi jika B1, B2 sampai BM semuanya 0, maka itu kita sebut sebagai persamaan homogen. Jadi hampir sama juga seperti di persamaan diferensial. Kalau ruas kanannya 0 kita sebut homogen. Jadi ruas kanan 0 itu kita sebut itu istilah homogen. Berarti di sini juga ada sistem persamaan linear homogen dan sistem persamaan linear non homogen. Berarti yang non homogen itu salah satu atau semua B1 sampai BM ada yang tidak 0, berarti dia sudah menjadi non homogen, atau semuanya tidak 0 berarti dia juga non homogen. Tapi kalau semuanya 0 baru dia homogen. Nah, nanti bagaimana mencari solusinya? Berarti kita mencari harga X1 sampai Xn yang memenuhi sekaligus semua persamaan gitu. Nah, ini nanti bagaimana kita mencari solusinya dengan pendekatan matriks tadi. Tetap sama dengan cara yang lama, yaitu yang Anda pelajari di SMP atau SMA. Cuman kalau di SMP SMA mungkin persamaannya hanya 3, sehingga dengan melakukan eliminasi atau substitusi masih bisa. Tapi kalau persamaannya sudah banyak, eliminasi substitusinya itu bisa membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dicarilah metode yaitu dengan cara matriks tersebut. Yang kita sebut nanti operasinya OBE, operasi baris elementer. Ya. Jadi nanti ini persamaan linear tadi yang pertama ini bisa kita tuliskan dengan cara yang lebih sederhana menjadi seperti persamaan 2 ini. AX sama dengan B. Tapi A-nya itu adalah matriks, X-nya itu adalah juga matriks, dan B-nya juga matriks. Di mana A adalah matriks berukuran M kali N, sedangkan X-nya itu berukuran matriks apa? N kali 1. Ya, N kali 1. Sedangkan B-nya itu adalah apa? Berukuran M kali 1. Jadi nanti A kali X sama dengan B yaitu berarti apa? A ini, matriks ini dikalikan dengan X ini, menghasilkan ini. Ya, jadi sekali lagi ini sangat sederhana cara penulisan dengan matriks. Jadi kalau tadi kita punya M persamaan, kita bisa tuliskan dengan hanya sebuah seperti ini secara singkat. Jadi itu salah satu keunggulannya. Nah, bagaimana nanti melakukan OBE, yaitu nanti akan kita pelajari di sini. Nah, ini tadi augmented matriksnya adalah seperti ini. Jadi A11 itu matriks koefisien, ditambah lagi matriks baris kanan itu ini. Diberi sedikit garis pemisah begini, bukan berarti apa, terpisah, tapi ini nanti menjadi satu kesatuan. Cuman ini membedakan bahwa yang sebelah kiri ini adalah matriks koefisien, yang ini adalah matriks yang atau bilangan yang sebelah kanan digabung menjadi sebuah matriks. Jadi kalau tadi M kali N, matriksnya sekarang karena tambah lagi satu kolomnya menjadi M kali N plus 1. Augmented matrix dari sistem persamaan 1. Interpretasi geometriknya adalah seperti tadi, apakah bidang-bidang itu, jadi kalau ada M persamaan berarti ada M bidang, apakah M bidang bisa berpotongan di satu titik. Nah, itu berhubungan dengan existence of uniqueness of solution. Jadi apakah ada solusi dari sistem persamaan linear tersebut atau tidak.
Nah, kalau ada, apakah solusinya tunggal apa tidak? Jadi seperti tadi, solusinya itu bisa kemungkinan tunggal, jamak, atau memang tidak ada solusi. Jamak itu artinya apa? Ya lebih dari satu solusi. Bisa banyak solusinya, terutama nanti kalau misalnya yang paling gampang seperti kasus di sini. Jadi kalau ada dua persamaan seperti ini, A11 X1 ditambah A12 X2, A21 X1 ditambah A22 X2 sama dengan B1 B2. Kalau B1 dan B2-nya 0 berarti menjadi homogen, maka apa? Solusi yang sudah pasti adalah X1 0, X2 0 memenuhi. Karena berapapun kali 0 ditambah berapapun kali 0 ya 0, kan itu. Tapi apakah tidak ada solusi lain selain 0 itu? Ya mungkin ada. Maka solusi untuk sistem persamaan homogen itu selalu solusinya jamak. Tidak mungkin tunggal. Kalau tunggal itu berarti hanya 0 dengan 0 aja. Gitu. Maka di sini kita lihat precisely one solution if the line intersect. Jadi hanya ada satu solusi tunggal bila semua garis-garis itu atau bidang-bidang itu berpotongan di satu titik. Infinitely many solution if the lines coincide, berimpit. Jika garis atau bidangnya berimpit, maka solusinya sangat banyak. Solusi masuk solusi jamak. No solution if the line are parallel. Jadi kalau garisnya paralel, ya, maka atau bidangnya paralel, maka tidak ada solusi yang memenuhi. Jadi ada 3 kemungkinan nanti. Nah, bagaimana melihat 3 kemungkinan itu nanti bisa diketahui. Dengan tadi sekali lagi kita akan melakukan operasi baris elementer. Nah, ini kalau geometrinya. Kalau ini yang di atas itu garis, yang di bawah itu bidang, ya. Jadi kalau kita lihat di sini 2 garis berpotongan di satu titik, maka pastilah solusinya titik P, yaitu solusi tunggal. Tapi kalau di sini berimpit, maka solusinya apa? Banyak. Sedangkan yang di sini garisnya apa? Sejajar, berarti tidak ada solusi. Nah, kalau dalam bidang ya seperti ini. Nah, ini ketiga bidang tersebut berpotongan di satu titik di sini, ya toh? Maka solusi tunggal. Tapi kalau di sini apa? Bisa seperti ini, ketiga bidang berpotongan di satu garis, atau seperti ini bisa, atau seperti ini. Berarti di sini ada solusi, tapi solusinya solusi jamak. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini untuk bidang itu apa? Tidak ada solusi. Nah, bagaimana mengetahui itu? Dan mencarinya itu kalau solusi tunggal misalnya mencarinya bagaimana, ya nanti kita bicarakan itu dengan cara OBE tadi. Elementary operation for equation. Ada elementary row operation of matrix, ini yang kita sebut OBE, operasi baris elementer. Yaitu ada 3. Boleh menukarkan baris. Jadi artinya gini. Jadi kalau persamaan ini saya ganti, berarti yang atas menjadi di bawah atau yang bawah menjadi di atas, itu tidak akan merubah solusi, sama saja. Jadi boleh saling menukarkan apa? Persamaan baris. Dalam bentuk matriks dia barisnya bisa ditukar. Jadi baris pertama menjadi baris kedua, berarti baris kedua menjadi baris pertama, atau yang lain boleh. Nah, nanti tentu ada bagaimana perlu ditukar yang mana, itu nanti ada perlu dilihat sesuatu gitu ya. Ada yang perlu dilihat. Jadi ini adalah OBE-nya. Pertukaran baris. Menjumlahkan baris setelah dikalikan dengan suatu konstanta. Addition of a constant multiple of one row to another row. Jadi bisa kita jumlahkan 2 baris setelah salah satu baris dikalikan dengan suatu konstanta. Bisa. Yang ketiga adalah multiplication of a row by non-zero constant C. Jadi suatu baris bisa dikalikan dengan suatu konstanta. Itu tidak merubah
hasil. Elementary operation for equation. Jadi ini bagaimana kalau masih dalam bentuk persamaan. Kalau yang di atas itu kan sudah dalam bentuk matriks. Tapi sekali lagi yang di OBE itu dilakukan pada augmented matrix, tidak pada matriks koefisien. Karena ruas kanannya juga B1, B2 dan seterusnya itu harus ikut ditukarkan. Sebab itu merupakan satu bagian dari setiap persamaan. Jadi kalau dalam bentuk matriks, augmented matriksnya yang kita tukar. Ya, nanti salah satu aplikasinya itu kita lihat di sini. Salah satunya kalau Anda lihat ini kan ada elektronika, ini rangkaian elektronik, rangkaian resistor, ya. Ini namanya kalau di elektronika itu apa? Dari sini nanti Anda akan mendapatkan apa yang kita sebut persamaan dengan sistem loop analisis, ya. Nah, dengan membuat I1 itu sebagai X1, I2 sebagai X2, I3 sebagai X3, maka dengan menggunakan analisis loop, maka kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini. Ini kalau di sini kan berarti apa? Masih ingat, ini Anda tentu sudah ngambil elektronika ya? Kuliah elektronika sudah dapat belum? Sudah, Pak. Elektronika itu apa? Ada 1, 2 ya? Elektronika 1 dan elektronika 2? Enggak? Elektronika aja? Elektronika aja, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi elektronik itu punya ada yang membahas tentang apa? Rangkaian RLC, ada yang elektronika tentang apa? Komponen aktif, dioda, transistor dan apa namanya? Komponen-komponen digital gitu. Nah, ini adalah termasuk kepada yang apa? RLC gitu. Nah, ini kita lihat yang persamaan 1 ini, 1 dan 2 ini dari apa? Hukum Kirchhoff pertama, ya. Pada setiap titik cabang, jumlah arus yang masuk harus 0. Jadi I1 ditambah I2 ditambah I3 harus sama dengan 0. Gitu. Demikian juga untuk yang persamaan kedua. Itu masih dari titik Q dan titik P. Sedangkan yang persamaan ketiga itu sudah menggunakan apa? Hukum Kirchhoff kedua, yaitu sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Gitu. Ini tentunya ada aturannya. Jadi Anda bisa pelajari ini bagaimana itu apakah 90 atau min 90. Jadi 90 volt itu GGL-nya. Apakah dia negatif atau positif? Ada aturannya itu. Jadi berarti di sini Anda sedikit perlu kembali ke fisikanya, elektronika untuk rangkaian RLC. Tapi yang jelas dari sini bisa kita menjadi sistem persamaan linear, SPL ya, SPL-nya. Nah kalau dari sini kita lihat ada berapa? Ada 4 persamaan. Tapi variabelnya ada 3. Nah ini bisa diselesaikan ya, bisa. Sebab nanti bisa dieliminasi ini. Hanya nanti 3 variabel bebas, bisa hanya 3 variabel bebasnya. Sebab istilahnya kalau kita lihat di sini dengan menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2, maka apa? Ya 0 sama dengan 0. Jadi sebetulnya yang persamaan bebas itu adalah persamaan 3 dan persamaan 4. Dari persamaan 3 dan persamaan 4 kita dapatkan matriksnya, matriks koefisiennya 10, 25, 20, 10, 0, 10, 25, dan 20, 10, 0. Gitu. Jadi kalau dari sini kita buat matriksnya itu jadi apa?
maka bisa matriksnya menjadi seperti apa? 10 ini 10, 0 ya, 0 dulu, karena X1-nya tidak ada, baru 10. Terus berapa? 25. Terus ini berapa? 20, 20. 20, 10, 0. 0. Jadi sebetulnya ini bisa kita buat seperti ini. Sama dikalikan dengan apa? X1, X2, X3. Dan ini akan menghasilkan 90 dan 80. Dan itu sesuai dengan perkalian matriks. Ini apa? Ini adalah 2 kali 3. Ini adalah 3 kali 1. Hasilnya adalah 2 kali 1 ini. Yaitu ini. 2 kali 1. Benar. Ini masih menyatakan persamaan ini. Jadi ini dengan ini sama, ya toh? Tapi kalau untuk kita melakukan OBE nanti, maka ini harus dirubah menjadi augmented matrix. Maka augmented matrixnya menjadi apa? 0, 10, 25. Ini kita buat 90 di sini. Kemudian di sini apa? 20, 10, 0. Ini 80. Nah, jadi kalau kita lakukan OBE ya di sini, bukan di sini ya, tapi di sini OBE-nya. Nah, ini menyatakan persamaan itu baik dari ruas kiri dan ruas kanan. Sedangkan kalau di sini aja berarti hanya di koefisiennya, sebelah kanannya tidak masuk. Ini yang perlu harus dipahami. Nah, jadi seperti ini nanti caranya melakukan OBE. Ini yang di sebelah kiri ini di augmented matrixnya, sedangkan di sebelah kanan ini bagaimana persamaannya, yaitu melakukan apa? Eliminasi. Ini juga. Ya, ini nanti silakan dilanjutkan dipelajari, akan saya kirimkan apa PPT-nya, tapi sebetulnya juga di buku bisa Anda baca ini, semua lengkap di buku ini. Nah, di sini ada yang kita sebut nanti eliminasi Gauss. Ada eliminasi Gauss-Jordan, ada 2. Eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini nanti Anda lihat apa indikator solusinya tunggal, apa indikator solusinya banyak, dan apa indikator solusinya tidak ada. Silakan dipelajari nanti ya. Ini ada tidak ada solusinya juga ada di sini, jadi silakan dipelajari dengan baik. Ya, di sini nanti kita akan banyak sedikit berbicara tentang matriks ya, ada istilah-istilah rank dan sebagainya.
Dan kalau nanti di PISMAT 2 masih kita pakai itu kalau kita berbicara tentang apa? Persamaan ada istilahnya itu. Kita akan bicarakan lagi nanti di PISMAT 2, tapi tidak lagi bicara tentang operasi matriks, tapi sudah istilah-istilah, ada istilah ortogonal dan sebagainya. Ini silakan dilanjutkan nanti ya. Untuk hari ini saya cukupkan sampai sekian. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita ada waktu 5 menit. Ini masih banyak materinya, silakan. Ayo silakan, ada pertanyaan apa tidak? Yang bertanya Pak. Yuk. Kalau misalnya tadi kan dari matriks biasa dijadiin augmented matrix ya Pak. Nah itu cara mengoperasikannya gimana Pak? Mengoperasikan maksudnya operasi apa? Ya jadi kan Operasi kalau yang matriks biasa kita kan udah tahu cara perkaliannya gimana gitu. Kalau yang augmented caranya gimana Pak? Kan augmented itu kita pakai kalau kita mau menyelesaikan sistem persamaan. Maka dalam hal ini tidak berlaku perkalian antara dua matriks, tidak perlu. Tapi bagaimana mengelola matriks augmented itu untuk bisa memperoleh solusi, memperoleh hasil X1, X2 sampai Xn. Jadi pada augmented matrix. Jadi tadi operasi baris elementer itu, operasi baris itu, OBE-nya itu berlakunya ke augmented matrix. Kan tadi dari sistem persamaan linear ada matriks koefisien, ada matriks X, ada matriks B. Nah, harus kita gabung dulu matriks koefisien dengan matriks B yang menghasilkan matriks augmented, barulah kita lakukan operasi baris elementernya. Jadi bukan di matriks koefisien. Itu aja persyaratannya. Tapi dalam hal ini ya kita tidak perlu melakukan perkalian matriks dengan matriks. Ya karena kita hanya menyelesaikan satu sistem persamaan linear. Itu. Jadi bedakan operasi matriks dan sistem persamaan linear. Jadi kita menyelesaikan suatu sistem persamaan simultan dalam menggunakan operasi matriks gitu loh, menggunakan OBE gitu. Jadi begitu. Jadi tidak ada operasi maksudnya atau yang ditanya apa? Bisa diterima seperti penjelasan saya? Oke, bisa Pak. Iya. Ya, jadi silakan dibaca lebih lanjut untuk nanti Anda lebih memahaminya. Jadi kita di sini sekali lagi menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Baik, yang terima dulu kasih, di Pak. SMA sudah sering. Jadi seperti tadi kan kasusnya apa? Dari rangkaian tersebut, kalau dari rangkaian tersebut kan kita disuruh mencari hitung apa? Arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Berarti kita mencari I1, I2, I3. Nah itu secara fisik kan kita harus secara matematik dari rangkaian tersebut kita cari dulu persamaannya. Dari persamaan tersebutlah kita dapatlah sistem persamaan linear. Nah sistem persamaan linear itu kemudian kita selesaikan dengan cara-cara di sini. Dengan cara-cara tadi apa? OBE, kemudian eliminasi Gauss-Jordan, barulah kita bisa peroleh apa? Solusinya seperti apa. Jadi begitu. Oke, itu aja hari ini ya. Jadi di bukunya kan sudah saya kirimkan bukunya, jadi pelajari di bukunya. Ya, sebentar saya kirim nanti PPT-nya. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat Pak. Terima kasih Pak. Oke.